Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Ya, untuk KD yang akan kita pelajari itu adalah KD 3.1 dan KD 4.1, di mana KD 3.1 itu adalah KD pengetahuan yang menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat. Sedangkan KD 4.1 itu adalah KD untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari adalah 3.1.1, di mana menuliskan atau menjabarkan perkalian bilangan dalam bentuk berpangkat. Yang 3.1.2 itu menentukan atau menghitung hasil perpangkatan. Nah, tujuan pembelajaran untuk bilangan berpangkat ini, harapan ibu pengen siswa dapat menuliskan bentuk bilangan pangkat dan menghitungnya hasil perpangkatan bentuk bilangan. Adapun manfaat dan aplikasi untuk pembelajaran bilangan berpangkat ini tidak hanya dipelajari di dalam matematika, tapi bisa juga di dalam fisika, kimia, ekonomi, yang dimana setiap pembelajaran ini pasti ada manfaatnya, pasti ada aplikasinya. Misalnya untuk konsep dagang, untung rugi, dan berpatokan pada kuantitas dan harga barang. Nah, di dalam kimia itu bisa juga dipelajari itu konsep perpangkatan yang biasanya dipakai untuk mencari pH pada larutan. Nah, di dalam fisika, konsep perpangkatan juga sama digunakan untuk mencari induksi magnetik suatu kumparan magnet. Dan di dalam fisika ini, bilangan berpangkat nanti akan kalian pelajari di dalam pelajaran IPA, terutama di dalam fisika. Nah, ini masih ingatkah volume dari bangun ruang kubus? Ya, volume kubus itu adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 ini adalah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat ini adalah perkalian berulang. Contohnya 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, 8 pangkat 6 berarti 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 dikali 8. Dan secara umum perpangkatan ini dapat ditulis dengan A pangkat N, di mana A-nya merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Pangkat bulat positif, ada yang namanya pangkat bulat positif, ada yang namanya pangkat bulat negatif. Tapi yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif ini adalah pangkat bilangan bulat positif. Contohnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ini adalah contoh dari bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, rubahlah ke dalam bentuk pangkat. Contohnya, minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Maka kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat, maka menjadi minus 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 16. Untuk yang kedua, 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3. Maka kita rubah ke dalam bentuk pangkat, maka menjadi 0,3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 0,27. Nah, kalau yang selanjutnya, hasil dari bentuk pangkat. Hitunglah hasil dari bentuk pangkat di bawah ini. Yang nomor 1, minus 4 pangkat 3. Oke, sebentar. Ya, minus 4 pangkat 3. Artinya, minus 4 dikali minus 4
dikali minus 4. Maka hasilnya adalah min dikali min plus dikali min hasilnya minus. Maka hasilnya menjadi minus 64. Yang kedua, minus 3 pangkat 2. Yang nomor 2 ini berbeda dengan nomor 1. Kalau yang nomor 1 tanda minusnya ada di dalam kurung, maka tanda minusnya ikut dikalikan. Tapi kalau yang nomor 2 tanda minusnya ada di luar kurung, artinya hanya 3 saja yang dipangkatkan, maka menjadi minus dalam kurung 3 dikali 3. Maka hasilnya menjadi minus 3 kali 3 9. Maka hasilnya sama dengan minus 9. Selanjutnya 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 2. Jika ada tanda bagi, ada tanda kali, maka yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang pembagian dulu. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Baru dikali dengan 4 pangkat 2, maka bisa langsung kita kalikan 4 dikali 4. Maka hasilnya sama dengan 48. Yang terakhir, minus 2/3 pangkat 3. Maka karena dia dalam bentuk pecahan, maka dan tanda minusnya ada di dalam kurung, maka tanda minusnya ikut kita kalikan. Maka minus 2/3 dikali minus 2/3 dikali minus 2/3. Maka hasilnya adalah minus kali minus plus kali minus minus. Baru angkanya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 per 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Maka hasil dari minus 2/3 maka 3 adalah minus 8/27. Paham? Oke, untuk selanjutnya ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Latihannya nomor 1 sampai nomor 4. Ini akan Ibu jelaskan untuk latihan. Untuk yang nomor 1, minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Pengerjaannya sama ya. Untuk yang nomor 2, 8 ditambah 3 dikali minus 4 pangkat 2. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu jika ada tanda penjumlahan dan ada tanda perkalian, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya dulu. Jadi ini kalikan dulu. Jadi 3 dikali minus 4 pangkat 2. Kalian hitung terlebih dahulu. Minus 4 pangkat 2 berapa hasilnya, baru dikali 3. Jika sudah, baru kalian jumlahkan dengan 8. Paham nak? Oke, untuk yang nomor 3, minus 1/4 pangkat 4. Sama cara mencarinya seperti sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan untuk pecahan. Untuk yang nomor 4, 1/2 dikali dalam kurung 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini, yang di dalam kurung. Jadi kalian hitung terlebih dahulu hasil dari 6 pangkat 3 berapa dikurang hasil dari 4 pangkat 2. Nanti tinggal dikurang. Kalau sudah kalian kurang, baru dikali dengan 1/2. Maka hasilnya adalah berapa. Jadi latihan ini kalian kerjakan di buku tulis. Kalau sudah kalian kerjakan di buku tulis, terus kalian foto, baru kalian kirim hasil pengerjaan kalian di Microsoft Teams. Nah, nanti di Microsoft Teams akan Ibu cek dan akan Ibu berikan nilai. Nah, mungkin ini saja dari Ibu. Ibu sampaikan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan dikerjakan latihannya.
Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.